Assalamualaikum. Hai, masih dengan saya Sarah Dasmala di KKN RDR 75 Win Wali Songo, Semarang. Di video ini saya akan bahas soal harta. Apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar tentang kata harta? Apakah sebuah rezeki, anugerah, titipan, atau malah cobaan? Apa sih yang kalian lakukan jika memiliki banyak harta? Apakah akan kalian belanjakan dengan barang-barang branded? Nongkrong di mall atau restoran mewah? Nonton film di bioskop, liburan luar dan dalam negeri, atau bahkan akan kalian pakai buat nabung, investasi, atau sedekah. Mari kita kupas harta secara detail. Apa itu harta, hakikatnya seperti apa, dan bagaimana pengelolaannya. Yang terpenting adalah agar harta itu tidak menyalahi aturan syariah. Oke, mari kita bahas mulai dari definisi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Dari definisi ini dapat ditarik pengertian bahwa sebuah harta dapat diambil kepemilikan baik seorang individu maupun kelompok, dapat disimpan guna kebutuhan di masa depan, serta dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Harta merupakan salah satu yang sulit dipisahkan oleh manusia. Kenapa? Apalagi di masa yang susah seperti ini dan yang cenderung ke arah kapitalis. Harta menjadi sesuatu yang diburu dan dipuja-puja oleh banyak kalangan manusia. Bahkan, manusia sekarang sampai menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan sebuah harta. Manusia sendiri sering lupa bahwa hakikat harta hanyalah amanah atau titipan, yang dimana ketika masanya sudah habis, maka akan ditarik kembali dan manusia harus ikhlas terhadapnya. Dan ingat, sebagai amanah, harta akan dimintakan pertanggungjawaban baik itu buruk atau baiknya. Manusia juga sering lupa bahwa harta hanyalah sebuah perhiasan semata. Sebagai perhiasan hidup, manusia sering lupa hingga sombong akan harta yang dia miliki. Padahal, sebanyak apapun harta yang dia miliki, itu semua nggak akan dibawa mati, teman-teman. Manusia juga kadang lupa bahwa harta adalah ujian keimanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Harta seringkali menjadi sarana Allah dalam memberikan ujian kepada hambanya. Bagaimana dia dalam mendapatkannya, bagaimana dia dalam mempergunakannya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, atau bahkan malah melarang aturan syariah. Kembali ke konsep awal dari harta, di mana harta adalah sebuah amanah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sebagai sebuah kebutuhan dan kesenangan, harta seringkali menjerumuskan manusia jika dia tidak pandai dalam mengelolanya. Harta dijadikan Allah sebagai salah satu kecintaan yang indah dari diri manusia selain wanita dan tahta. Akhir-akhir ini sering ada jargon atau lelucon dengan kata-kata harta, tahta, wanita. Tapi yang sesungguhnya pada hakikatnya yang benar itu adalah harta tahta milik Yang Maha Kuasa. Seharusnya manusia menjadikan harta sebagai bekal dalam beribadah. Allah memberikan rezeki berupa harta kepada manusia bukan hanya sebagai sebuah tanda kekayaan, foya-foya atau yang lainnya, namun menjadi sebuah sarana dan kegiatan beribadah. Allah mengingatkan bahwa dalam harta yang kita miliki ada sedikit hak dari orang lain yang harus kita salurkan, baik itu melalui zakat, infak, sedekah, ataupun yang lainnya. Ingatlah, di dalam hartaku, hartamu, dan harta kita semua. Islam mengajarkan bahwa harta berkedudukan sebagai alat ataupun sarana, bukan sebagai tujuan semata. Artinya, adanya harta diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jalan kebaikan, sehingga nantinya tercapailah kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu ya teman-teman. Untuk itu, kita harus cermat dalam mengatur sebuah harta. Bagaimana kita mendapatkannya, begitu pula bagaimana kita mengeluarkannya, agar tetap sesuai dengan syariah dan tidak melanggar aturan syariah. Harta yang kita dapat harus berasal dari sesuatu yang halal, bukan berasal dari jual beli barang haram atau mengandung riba, bukan pula dari judi ataupun menipu mencuri. Dalam mengeluarkan harta, kita juga harus cermat, memilih mana kebutuhan, mana keinginan.
sehingga nantinya tidak ada harta yang mubazir, karena mubazir adalah satu hal yang dibenci oleh Allah. Harta yang saat ini kita miliki harus juga disimpan, ditabung, ataupun diinvestasikan. Tujuannya sebagai dana cadangan kalau nantinya sewaktu-waktu kita membutuhkan. Dan jangan lupa untuk menginvestasikan di dalam jalan Allah. Karena hakikatnya di setiap harta kita ada hak dari orang lain yang harus kita penuhi. Jadi sudah tahu ya teman-teman, apa sih itu harta? Dan apa sih kedudukannya? Serta bagaimana cara mengolah harta yang benar? Dan jangan lupa teman-teman, bukan harta, tahta, atau wanita dan pria. Tapi yang benar itu adalah harta, tahta milik Yang Maha Kuasa. Dan di setiap hartamu, hartaku, ada harta kita semua. See you.